Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bab yang pertama, yaitu bab Kitabut Tauhid, dan penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab ini membawakan 6 dalil. Jadi ini pertemuan terakhir dari bab yang pertama. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Atau tafsiran yang lain, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita beribadah kepada Allah, maka mesti ibadah kita harus dibangun di atas tauhid. Maka tidak mungkin seseorang itu beribadah kepada Allah namun juga dia beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini merupakan dalil bahwa jin juga dibebankan syariat. Jadi dia juga sebagai mukallaf dibebani oleh syariat, maka bukan cuma manusia, jin juga diperintahkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah di sini maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena seseorang itu harus beribadah kepada Allah dan ibadahnya harus dibangun di atas tauhid. Maka ketika ada orang yang beribadah kepada Allah, contoh dia salat namun dia riya, nah maka dia tidak menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan satu seruan, yaitu u'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini sisi pendalilannya adalah bahwa ibadah yang dimaksud, jadi sisi pendalilan ayat ini adalah sebagai penjelas bagi dalil yang pertama. Kalau dalil yang pertama itu menjelaskan bahwa ibadah adalah tujuan penciptaan manusia dan jin, adapun dalil yang kedua yang kita baca tadi adalah menjelaskan bahwa ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang disertai menjauhi atau meninggalkan taghut. Taghut secara umum maknanya adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang beribadah kepada Allah, maka wajib baginya menjauhi segala kesyirikan, segala taghut, ya, segala kesyirikan dan taghut. Tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah namun dia juga melakukan kesyirikan. Maka di sini pentingnya seseorang untuk belajar dan memahami tauhid. Jangan sampai dia jago beribadah namun tidak tahu, tidak faham masalah tauhid. Dikhawatirkan dia banyak ibadahnya namun terjatuh ke dalam kesyirikan. Akhirnya apa? Semua pahala yang dia bangun di atas amal ibadahnya menjadi terhapuskan karena perbuatan syirik yang dia lakukan. Ya. Kemudian masih murojaah, dalil yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu atau di sisimu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Nah, kemudian Allah langsung menyebutkan hak yang lain, hak makhluknya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita secara umum untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Kemudian ditekankan lagi agar kita berbakti kepada mereka ketika mereka berusia lanjut, ketika mereka sudah berumur. Karena saat tua mereka, otomatis mereka sangat memerlukan bantuan anak-anaknya. Mereka sudah penyakit sudah pada keluar, tenaga sudah berkurang, pendengaran sudah lemah, mata sudah kaur, macam-macam. Otomatis orang tua sangat memerlukan bantuan dari anak-anaknya. Maka disinilah pentingnya seorang anak untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya kalau orang tuanya sudah berumur lanjut. Maka ya tentu durhaka kepada orang tua kalau kita menelantarkan mereka, terlebih mereka sudah berumur atau berusia lanjut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, dan maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan dan sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau ungkapan yang menunjukkan kejengkelan. Jadi itu adalah ungkapan yang paling ringan untuk menunjukkan kejengkelan. Nah, ini terlebih ketika mereka sudah berusia lanjut, dan ketika orang tua sudah berusia lanjut, terlebih mereka sudah tertimpa kepikunan, itu kadang mereka kembali kepada anak-anak, watak kanakan, watak seperti anak-anak, suka marah-marah, ya, suka macam-macam lah, intinya tanda kutip mereka suka merepotkan kita ketika sudah berusia lanjut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jengkel walaupun itu sangat ringan. Apa ungkapannya? Atau bahasa kitanya cih, atau itu menunjukkan kalimat yang paling ringan, menunjukkan kejengkelan. Maka walaupun mereka tanda kutip sangat merepotkan kita ketika mereka sudah berusia lanjut, maka kita tidak boleh menunjukkan atau mengungkapkan sesuatu kejengkelan walaupun itu sangat ringan. Terlebih ketika mereka sangat merepotkan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, tentu sopan, baik, tidak tinggi dan seterusnya. Wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan kasih sayang. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersifat tawadhu kepada mereka. Sekalipun akhirnya misalnya mereka itu terdampak penyakit pikun, kada ingatan, tetap kita diperintahkan untuk bersifat tawadhu dan merendahkan diri kepada kedua orang tua. Tidak boleh menghinakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, dan ucapkanlah dan berdoalah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, merawatku saat aku masih kecil. Maka di sini Allah menyuruh kita untuk senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua, baik tatkala mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan satu jasa yang paling besar dari orang tua, yaitu mereka merawat kita, mereka mendidik kita, mereka merawat ya, mendidik, menjaga, melindungi. Ini salah satu jasa mereka yang Allah ingatkan kepada kita. Kenapa demikian? Karena dengan mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita, kita mudah berbakti kepada mereka dan mudah memaafkan kesalahan mereka. Tentu orang tua kita terkadang mereka memiliki kesalahan kepada kita, iya. Terkadang mereka membandingkan kesuksesan orang lain dengan kita. Terkadang mereka marah-marah dengan kita. Maka cara yang paling mudah untuk memaafkan mereka, ingat jasa mereka luar biasa dan sangat banyak. Maka sebagian kecil kesalahan mereka pasti tertutupi dengan kebaikan yang mereka berikan kepada kita sebagai anaknya. Kemudian dalil, nah di sini ayat yang ketiga ini sisi pendalilannya adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menyuruhmu supaya janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Maksudnya adalah Allah menafikan seluruh sesembahan. Kemudian baru setelahnya Allah mengitsbatkan, menetapkan bahwa sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nafi dan itsbat ini semakna dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terdapat kalimat, terdapat nafi dan itsbat. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, itu adalah penafian. Kemudian illallah, kita tetapkan sesembahan atau ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dua rukun dari kalimat tauhid, dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafi, penafian, yang kedua adalah itsbat, penetapan. Kemudian masih murajaah, dalil yang keempat firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan kalian sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Kalau pian misalnya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, kalimat syai'an itu pakai tanwin. Kalau kita belajar bahasa Arab dia nakirah. Maka maksudnya adalah umum. Apa kaitannya dengan ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, baik syirik kecil, syirik besar. Syirik tersembunyi ataupun syirik nampak. Intinya segala macam kesyirikan, besarkah, kecilkah, nampakkah, tidak nampakkah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil kelima tentang tauhid, yaitu terdapat, ini cukup panjang, ulun langsung kutip di poinnya saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini di surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah, kesinilah, ku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Maka yang pertama yang diharamkan oleh Tuhan kalian adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa tingkatan yang diharamkan itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkat yang paling besar yang diharamkan adalah perbuatan syirik. Maka setelahnya meninggalkan sholat, ya. Setelahnya, intinya adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi, yang paling besar yang diharamkan adalah akbarul muharramat. Jadi yang diharamkan yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dalil yang keenam,
ini adalah hadis, yaitu berupa perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qaulahu ta'ala Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqima." Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan beliau adalah sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram. Makanya ketika Rasul ingin mendakwahi penduduk Yaman yang mana mereka beragama Nasrani, otomatis mereka punya ilmu karena mereka membaca Taurat. Ya, jadi mereka punya ilmu karena mereka punya Taurat, punya kitab yang mereka baca. Maka yang diutus bukan orang yang sembarangan. Maka yang diutus adalah sahabat yang paling paham tentang halal dan haram, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mendakwahi ahlul kitab. Nah, beliau mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, yaitu, maka kata beliau, hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqima. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kesinilah, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan sampai firman Allah, sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Hatim. Kemudian para ikhwah sekalian, Rasulullah SAW menuliskan ayat-ayat tersebut tentang tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini pada awal dakwah beliau senantiasa sebarkan, senantiasa dakwahkan tentang nilai tauhid. Kemudian sebelum beliau meninggal pun, di akhir hayat beliau pun, beliau tetap mengingatkan kita untuk tidak berbuat syirik. Makanya di antara nasihat Nabi, ya, yang sangat ditekankan Nabi, atau hadis-hadis yang beliau ucapkan sebelum beliau meninggal apa? Berkaitan dengan kuburan, yaitu ahlul kitab menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini sebelum Nabi meninggal dunia. Maka Nabi SAW sangat khawatir umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini makanya ini yang harus kita khawatirkan juga, sebagaimana Rasulullah SAW mengkhawatirkan kita terjerumus ke dalam praktek kesyirikan, maka kita seharusnya lebih khawatir daripada Nabi SAW. Harus faham betul apa itu iman, apa itu kesyirikan. Makanya kita harus belajar. Memang ketika kita belajar menuntut ilmu, kita belajar tentang ibadah, tentang akhlak, tentang fikih. Namun yang paling utama, sebagaimana dakwah Nabi, para Nabi, yang paling utama yang mereka dakwahkan apa? Agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita meninggalkan perbuatan syirik. Kita belajar, kita fahami, kemudian kita tinggalkan segala perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena sia-sia ibadah kita yang kita bangun, yang kita kerjakan. Kalau kita tidak belajar tauhid, tidak belajar apa itu syirik, akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan tadi, maka semua amal ibadah yang kita bangun tadi terhapuskan para jamaah sekalian. Itu yang kita khawatirkan. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah sebagai bekal di akhirat kita, sebagai bekal di alam barzakh kita, alam kubur kita. Iya memang. Namun amal ibadah itu harus dijaga, harus dijaga. Entah jangan berbuat zalim kepada orang, nanti diambil pahalanya di hari kiamat. Atau jangan hasad, nanti kebaikan kita terhapuskan sebagaimana kayu yang dibakar oleh api. Maka sebagaimana kita menjaga hal yang demikian,
kita juga tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, agar jangan sampai pahala yang kita bangun tadi begitu banyaknya terhapuskan karena kita tidak mau belajar. Ini masih bulan Safar lah. Ini tanggal berapa? 12 Safar. 12 Safar. Nah, bulan Safar ini dianggap bulan sial. Dianggap bulan sial. Kalau seandainya dia bisa ngomong apa salah saya sehingga saya diyakini adalah bulan sial, itu sangat jelas hadisnya Nabi mengatakan la safara wala tatayyur atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka konsekuensi kita menyatakan Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai utusan, tidak boleh kita mengatakan ada ucapan yang lain yang mengakibatkan kita meninggalkan perkataan Nabi. Nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Siapapun manusianya, mau bergelar bagaimanapun, ustadz bagaimanapun, sampai S10 misalnya, dia mengatakan ada kesialan di bulan Safar, maka tidak boleh kita ikuti perkataannya. Kenapa? Jelas Nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak boleh kita membenturkan perkataan Nabi dengan perkataan orang lain. Jelas kita harus ambil perkataan Nabi. Kita harus buang selain perkataan Nabi. Ketika ada perkataan orang yang bertabrakan, bertentangan dengan perkataan Nabi, konsekuensi kita mengatakan dan mengakui kita adalah umat beliau, kita harus mengambil ucapan Nabi dan membuang ucapan selain Nabi. Ucapan Nabi maksum. Beliau berkata berdasarkan wahyu. Orang lain apa? Bukan maksum, bukan Nabi, bukan wahyu. Maka tidak boleh ketika ada perkataan Nabi, ada perkataan orang, ternyata bertentangan dengan perkataan Nabi, maka sikap kita adalah kita harus mengambil perkataan Nabi, amalkan perkataan Nabi, kemudian buang perkataan orang lain ini yang bertentangan dengan perkataan Nabi. Walaupun orang tua kita sendiri, walaupun guru kita, ya guru kita bisa salah, ustadz kita bisa salah ketika berhadapan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka terkadang ada nilai kesyirikannya ketika dia meyakini Safar adalah bulan sial. Dia mengatakan bahwa Safar bulan sial. Dia meyakini bahwa memang Safar itu di dalamnya bisa memberikan bahaya. Bisa memberikan bahaya. Padahal yang memberikan bahaya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang memberikan manfaat dan menolak bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka perhatikan para ikhwah dan para jamaah sekalian. Kadang kita terlalu hormat kepada seorang ustadz, akhirnya kita menandingkan perkataan guru tadi dengan perkataan Nabi. Kita katakan misalnya, saking hormatnya kita kepada seorang guru misalnya, lalu dia mengatakan ada kesialan di bulan Safar, nanti turun bala, turun racun berjumlah 360 racun misalnya. Padahal kan Nabi mengatakan tidak. Dari mana dalilnya Sidin mengatakan demikian? Maka sehormat apapun kita kepada seorang ustadz, kalau perkataannya bertentangan dengan perkataan Nabi, maka prinsip kita harus mengambil perkataan Nabi, kita buang perkataan selain Nabi yang bertentangan dengan perkataan Nabi tadi. Ini umat yang beliau kehendaki. Inilah umat yang sebenar-benar umat, ya, yang mana menjunjung perkataan nabinya di atas perkataan selain Nabi. Kemudian para ikhwah sekalian, dalil yang ketujuh, ya, perkataan sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin afwan, ada yang keliru dari ulunnya. Jadi sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Kemudian yang diutus oleh Nabi ke Yaman adalah beliau, ya, bukan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama di kalangan para sahabat juga. Beliau termasuk ahli hadis dan juga ahli tafsir. Namun yang Rasul katakan yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan beliau juga diutus ke Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal juga berkata dalam sebuah hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah,
Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshiruhum fayattakilu. Kata sahabat Muadz bin Jabal, aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas keledai. Jadi Nabi banyak membonceng para sahabat beliau ya. Bahkan Imam Ibnu Mandah menyebutkan ada 30 sekian sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Dibonceng itu maksudnya sidin di muka, sahabat di belakang. Bukan sahabat di muka, yang menyupirnya Nabi. Nah, yang menyupirnya Nabi, sahabat yang di belakang. Jadi banyak para sahabat itu yang dibonceng oleh Nabi. Jadi kalau pian bersepeda kayak itu bukan pian yang mengayuhnya, tapi guru pian yang mengayuh, pian yang di belakang. Atau pian naik motor misalnya, kemudian guru pian yang menyetirnya, pian di belakang. Nah, itu Nabi SAW banyak membonceng para sahabatnya, dan beliau tidak malu membonceng sahabatnya di atas keledai. Keledai adalah hewan yang paling uhu. Jadi kendaraan yang paling uhu di zaman itu adalah keledai, dan Nabi tidak malu membonceng sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah seseorang yang sangat tawadhu, tidak gengsi untuk mengendarai keledai. Nah, adapun sisi pendalilan dari hadis tadi adalah yaitu sabda Nabi SAW, hak Allah. Kita baca hadisnya dulu. Kata sahabat Muadz, aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hambanya yang pasti dipenuhi Allah? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Inilah adab ketika kita ditanya kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka kita katakan la a'lam, saya tidak tahu. Itu lebih selamat dibandingkan pian bepandirnya kemana-mana dan tidak dibangun di atas ilmu. Karena bahaya kita berbicara tanpa ilmu ternyata keliru dan diamalkan oleh orang ini yang bertanya kepada kita. Nah, bahaya seperti itu ya. Jadi para ikhwas sekalian, ketika kita ditanya, kalau kita tidak yakin dengan jawaban, maka pian katakan tidak tahu. Itu lebih selamat. Kemudian pian bisa arahkan kepada yang lain, tanyakan kepada ustadz itu, ustadz ini. Maka itu lebih selamat dibandingkan pian menjawab bisa salah ya. Apalagi jawabannya ya sekedarnya saja ya, nyangkut-nyangkut kayak itu Maka harus diperhatikan ketika pian ditanya. Kalau pian tidak yakin dengan jawaban pian, apalagi jawabannya dah sekedar tahu kayak itu maka jawabannya saya tidak mengetahui. Kemudian pian bisa arahkan kepada yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah SAW, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh kita, yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan tidak menyiksa si hamba tadi. Nah, ketika Allah tidak menyiksa si hamba, maka kelazimannya apa? Masuk ke dalam surga. Kelazimannya adalah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat Muadz, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini, bahwa kalau seorang hamba beribadah kepada Allah
tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia masuk surga, tidak disiksa Allah. Nah, apakah berita gembira ini aku sampaikan kepada orang-orang? Maka Rasul menjawab, jangan engkau sampaikan. Nanti ulun sebutkan alasannya, jangan engkau lakukan, jangan engkau sampaikan. Karena khawatir mereka nanti bersikap bersandar. Nanti ulun sebutkan kenapa Nabi SAW pada saat itu melarang Mu'adz untuk menyampaikan berita gembira tadi, yaitu ketika hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk surga. Kenapa Rasul larang ketika itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian di dalam hadis ini sisi pendalilannya tentang bab tauhid adalah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian dalam hadis ini, hadis Mu'adz tadi, ada beberapa faidah atau pelajaran. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan salah satu sifat yang menonjol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau seseorang yang sangat tawadhu. Bahkan beliau tidak malu, tidak gengsi untuk bermain dengan anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faidah yang kedua adalah bolehnya membonceng di atas keledai dengan catatan keledai tadi mampu untuk membawa atau membawa orang yang dibonceng. Ya, jadi boleh ketika misalnya ada kuda, ya, kita naiki berdua misalnya boleh. Kalau seandainya kudanya ini mampu untuk mengangkat dengan 2 orang. Namun ketika misalnya keledainya tidak mampu, maka haram untuk dipaksa. Misal dia tidak mampu untuk membawa beban yang berat, maka tidak boleh untuk menyakiti binatang. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada seorang wanita yang mana dia disiksa karena mengurung kucing, menyiksa kucing, dia kurung, tidak dikasih makan. Kemudian kucingnya mati. Itu menunjukkan tidak boleh menzalimi walaupun kepada binatang, apalagi kepada manusia. Bedanya adalah kalau kita menzalimi binatang, maka binatang tidak bisa mendoakan keburukan kepada kita. Tapi kalau kita menzalimi kepada orang, orang bisa mendoakan keburukan untuk kita. Sedangkan doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis Mu'adz tadi adalah adab yang sangat baik tatkala seseorang tidak mengetahui jawaban sebuah pertanyaan tentang agama, lalu dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama, para sahabat, ya, para salafus salih. Bahkan mereka ketika ditanya, mereka buat tunjulan. Misal ulun ditanya, maka ulun mengatakan silakan tanya ke itu. Kemudian itu pulang ketika ditanya, silakan tanya ke lain, gitu. Jadi para sahabat itu atau salafus salih ketika mereka ditanya, lalu mereka menyuruh untuk bertanya kepada yang lain. Khawatir kepada jawaban, seandainya jawaban mereka keliru. Itu sikap kehati-hatian para salafus saleh ketika mereka ditanya. Butuh tunjulan. Ketika ditanya, kemudian mereka mengatakan silakan tanya ke si fulan. Kemudian si fulan akhirnya kembali ke awal, kembali ke awal. Ya, jadi seperti itulah sikap terhadap sebuah pertanyaan tentang agama. Kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak yakin dengan jawaban, maka kita katakan tidak tahu, kemudian kita arahkan kepada yang lebih mengetahui. Di antaranya adalah sikap seorang ulama yang sangat terkenal yang bergelar Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik, ya. Maka beliau diceritakan oleh murid-muridnya, ya. Beliau pernah ditanya 22 pertanyaan. Namun yang beliau jawab cuma 2. Misalnya di hadapan ulun ada 10 misalnya. Namun ulun jawab cuma 1, sisanya tidak ulun jawab.
Jadi bukan aib ketika kita tidak mengetahui sebuah jawaban kemudian kita katakan tidak tahu ya. Bahkan dalam perkataan yang lain ya, ini diceritakan oleh murid beliau juga. Beliau juga pernah ditanya 20 lebih pertanyaan, namun yang beliau jawab cuma 1 pertanyaan ya. Jadi inilah sikap kehati-hatian dari para ulama ketika mereka ditanya tentang sesuatu. Kemudian, nah di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat Mu'adz untuk menyebarkan kepada orang-orang tentang berita gembira berupa ketika ada seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengadabnya. Kenapa ketika itu Rasul larang untuk menyebarkannya? Maka karena ada maslahat yang Rasul ketahui. Jadi sebab Nabi melarang sahabat Mu'adz mengkabarkan hadis ini, alasannya adalah, perhatikan, karena khawatir orang-orang akan bersandar dengan luasnya rahmat Allah sehingga mereka meninggalkan untuk beramal. Atau sehingga kenapa Rasulullah SAW melarang untuk dikabarkan atau disebarkan berita ini? Karena khawatir orang-orang akan bersandar kepada luasnya rahmat Allah sehingga mereka meninggalkan amal atau mereka melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi Nabi SAW larang ketika itu untuk mengkabarkan berita ini, karena orang-orang yang lemah imannya, mereka ketika tahu tentang berita ini tidak berbuat syirik kepada Allah, maka akan masuk surga dan tidak diazab. Akhirnya mereka, orang yang imannya lemah ini, semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Sehingga bisa ada ungkapan seperti ini, selama kita mentauhidkan Allah, maka kita tidak akan disiksa sekalipun kita berbuat maksiat. Contoh misalnya, dia memang tidak berbuat syirik kepada Allah, tapi dia berzina, tapi dia minum khamar, makan harta riba. Nah, sehingga dikhawatirkan ada pemahaman seperti ini, keyakinan seperti ini. Orang ini hanya mengetahui Allah maha luas rahmatnya, tapi tidak tahu bahwa Allah syadidul iqab. Azabnya begitu pedih, azabnya begitu dahsyat. Maka dikhawatirkan ketika ini disebarkan, yaitu Allah tidak mengadab orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, nanti akhirnya dia mengatakan bahwa selama saya mentauhidkan Allah, maka saya tetap akan masuk surga sekalipun saya mencuri, misalnya berzina, misalnya, dan seterusnya. Maka dikhawatirkan seperti itu. Jadi orang ini hanya memahami dan mengetahui bahwa Allah maha luas ampunannya, namun dia tidak mengetahui bahwa Allah syadidul iqab. Balasannya, azabnya sangatlah pedih. Kemudian, apakah hadis ini tidak disebarkan oleh sahabat Mu'adz? Maka jawabannya beliau sebarkan. Jadi di akhir hayat beliau mengkabarkan hadis ini, dan Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuma, dan Mu'adz meriwayatkan hadis ini tatkala hendak meninggal dunia agar terhindar dari dosa, karena menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Namun ketika pas sedang bersama Nabi membawakan kabar gembira, ketika itu Nabi larang, karena khawatir orang yang lemah imannya, mereka bersandar dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan, selama saya masih mentauhidkan Allah, maka saya tidak apa-apa berbuat maksiat, yang penting masih mentauhidkan Allah, yang penting tidak berbuat syirik. Akhirnya dia berzina misalnya, minum khamar misalnya, maka ini adalah sebuah kekeliruan ya. Jadi tetap sahabat Mu'adz mengkabarkan hadis ini, makanya sampai dengan kita, karena menyembunyikan ilmu hukumnya adalah dosa, tidak boleh. Kemudian kandungan bab pertama ini kita ringkas.
Yang pertama kandungannya adalah menyebutkan hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam kondisi apapun, ya, kondisi senang, kondisi sulit, kondisi apapun, wajib kita harus ingat tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kondisi sulit kita di dalamnya ada ibadah. Maka jadikan kondisi senang kita di dalamnya ada ibadah. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua dari bab ini adalah ibadah adalah hakikat tauhid. Ibadah adalah hakikatnya tauhid. Jadi ibadah adalah hakikatnya tauhid. Kenapa? Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaumnya adalah masalah tauhid, bukan masalah akhlak, ya, bukan masalah adab, enggak, tapi masalah tauhid. Tatkala mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang berikutnya, barang siapa yang belum menerapkan tauhid dalam hidupnya, maka dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tidak menerapkan tauhid dalam hidupnya, maka dia tidak beribadah atau belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang berikutnya, bab ini menyebutkan hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Ini adalah dakwah utama para nabi, yaitu mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah ajaran para nabi adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kandungan yang berikutnya, ini sebenarnya cukup banyak tapi ulun ringkas. Kandungan berikutnya adalah pengertian tagut bersifat umum. Kan tadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka wajib juga menjauhi tagut. Nah, tagut secara umum adalah mencakup semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia redho ketika dia disembah, dan dia ridho ketika dia disembah. Seperti Fir'aun, dia menyuruh orang untuk menyembah dia dan dia suka untuk disembah, maka Fir'aun adalah tagut. Kemudian Nabi Isa disembah, namun beliau ridho enggak disembah? Tidak, maka beliau tidak dikatakan sebagai tagut. Kemudian kandungan berikutnya, dianjurkan untuk menyampaikan kabar berita yang menggembirakan kepada kaum muslimin. Ini diambil dari hadis Mu'adz tadi. Ketika beliau mendengar berita gembira berupa kalau kita mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, kita masuk surga, maka beliau ingin menyampaikannya sebagai kabar gembira. Maka disimpulkan bahwa dianjurkan, disunnahkan kalau kita memiliki kabar gembira disampaikan kepada orang lain, apalagi kepada bini pian, kemudian orang tua pian, ya, atau kawan-kawan pian, ya. Maka ketika ada kabar gembira, sampaikan kepada orang lain, dan termasuk ibadah. Kenapa? Karena membahagiakan hati orang lain termasuk ibadah. Memang terkadang kita tidak memiliki harta yang banyak. Kadang kita tidak bisa memberi dengan memberi harta, makanan, pakaian, tapi kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan itu termasuk bagian dari ibadah. Maka jangan pelit untuk membahagiakan orang lain dengan kabar gembira yang kita ketahui. Kemudian kandungan berikutnya, Rasulullah SAW khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Kan tadi di antara
alasan kenapa Nabi larang ketika itu untuk disampaikan kabar gembira tadi, khawatir orang-orang yang lemah imannya, mereka bersandar dengan luasnya rahmat Allah sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Sehingga ada slogan, yang penting saya mentauhidkan Allah, yang penting saya tidak berbuat syirik, tidak mengapa pacaran, tidak mau berzina. Akhirnya seperti itu. Maka karena seperti itulah Rasulullah SAW khawatir kita menyandarkan diri terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang rahmat Allah sangat luas. Bahkan marahnya Allah masih luas, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun juga kita harus perhatikan, di banyak ayat Allah mengatakan syadidul iqab, syadidul iqab, syadidul iqab. Apa syadidul iqab? Yang sangat berat siksaannya. Jadi harus seimbang. Rahmat Allah memang luas, namun azab Allah juga sangat pedih. Sehingga kita tidak meremehkan dosa. Tidak meremehkan dosa walaupun dosa kecil. Kenapa? Karena syadidul iqab, Allah sangat besar atau sangat dahsyat siksaannya. Kemudian kandungan berikutnya, bab ini juga menunjukkan kerendahan hati Rasulullah SAW, sehingga beliau mau untuk naik keledai. Jadi kalau zaman sekarang ya kendaraan yang paling apalah. Kita mengatakan kendaraan yang keluaran tahun 60 itu yang paling dicari zaman sekarang, koleksi. Jadi intinya adalah Rasul tidak malu untuk mengendarai kendaraan yang paling yang paling biasa. Bahkan beliau tidak malu membonceng para sahabatnya. Ini menunjukkan sikap tawaduknya Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Ketika kita memiliki yang ada di rumah kita, ya, maka itulah yang kita pakai, yang kita syukuri. Kemudian kandungan bab ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, karena beliaulah yang dikhususkan untuk kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kandungan berikutnya adalah tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting. Di antara sebabnya adalah dakwah para nabi, maka bermuara untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah kita akan sambung bab yang kedua tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkannya. Jadi ini termasuk kecerdasan penulis Syekh Muhammad At-Tamimi ketika beliau mengarang kitab ini, maka beliau sebutkan dulu dalil-dalil tentang tauhid, kemudian setelahnya adalah tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termotivasi untuk senantiasa belajar, memahami dan mengamalkan tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.